Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki bagian kedua dari konversi, yaitu bagaimana kita mengkonversi bilangan dari bilangan biner ke oktal atau biner ke heksa dan sebaliknya. Bagaimana kita mengkonversi oktal ke biner dan heksadesimal, ya, heksadesimal ke kalian sudah mengetahui pola ini, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah yang di bawah sini, ya. Yang di bawah sini itu bagaimana kita mengkonversi dari biner ke heksa dan biner ke oktal, atau sebaliknya oktal ke biner dan heksa ke biner. Di sini ada angka 3 bit. Kalau kita berbicara oktal ke biner ada angka 3 bit, dan kalau heksa ke biner ada 4 bit, ya. Jadi ini sesuai dengan angka yang diketahui oktal itu kan ada 8, karena kita taunya dia berbasis 8, 0 sampai 7 itu ada 8 digit, sehingga kalau kita cari hubungannya 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, ya. Jadi 2 berpangkat 3, makanya ditulislah 3 bit di sini. Untuk heksa sendiri kan itu 16, sehingga kalau kita mengatakan 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, makanya satu heksa itu bisa dikodekan 4 bit ke dalam biner. Jadi 3 bit, 4 bit seperti ini. Satu digit oktal, ya, kita bisa konversi ke dalam 3 digit biner. Sebaliknya, 3 digit biner itu akan dikonversi masuk ke 1 digit oktal, ya. Seperti itu pula kalau kita mengkonversi dari biner ke heksa, ya. Dari biner ke heksa itu 4 biner kita bisa konversikan ke 1 digit heksa, dan 1 digit heksa kita konversikan menjadi 4 digit biner. Baiklah, saya akan masuk, ya. Jadi konversi biner ke oktal dan sebaliknya, ya. Di sini jumlah bilangan pada oktal adalah 8. 8 sama dengan 2 berpangkat 3, sehingga 1 digit oktal sama dengan 3 digit biner, ya. Ini kan 1, ini kita anggap 8 itu 1, ya. 1 digit oktal sama dengan 3 digit biner. Jadi ini seharusnya saya tulis ini 8 berpangkat 1-nya, ya. 8 berpangkat 1, di sini 2 berpangkat 3, seperti itu. Jadi contohnya kalau angka 6 dalam basis oktal, ya, basis 8 itu sama dengan 110 basis 2, ya. Ini biasa ji 6 4 tambah 2 0, ya. Jadi 6. Kalau 10 ini kita konversikan menjadi 1, 001, terus 0 itu kita konversikan menjadi 000 basis 2. Kalau 532, ya, ini 5, ya. 1 ditambah 0 ditambah 1, 4 ditambah 0 ditambah 1, 5, terus 3, 0 ditambah 2 ditambah 1, 3, sedangkan 2, 0, di sini 2 berpangkat 1, ini 0, jadi 532. Oke, jadi satu angka oktal, ya, satu angka oktal ini 6 dikonversikan menjadi 3. Jadi misalnya kalau 0, kalau 0, ya, 000, ya. Kalau 1, 001, ya. Makanya pekan lalu kalian harus mengerti dengan ini kalimat konversi dari bilangan oktal, ya, konversi dari bilangan desimal ke biner. Kalau kalian sudah mahir di situ untuk mengkonversi oktal ke biner, heksa ke biner, atau sebaliknya, itu sudah gampang. Nah, sebaliknya jika ingin dikonversi, 2 berpangkat 3 itu sama dengan 8 berpangkat 1, ya. Sehingga 3 digit biner sama dengan 1 digit oktal. Nah, sebaliknya, kalau saya punya bilangan biner 100, ya. 2 itu berapa? Itu 4. 4 dalam basis 8, ya. Jadi 4. Di sini kan 0, 2 berpangkat 1-nya 0, 2 berpangkat 0-nya 0, 2 berpangkat 1-nya 0, 2 berpangkat 2-nya 1, 2 pangkat 2 kan 4. Nah, kalau ini saya punya 6. 0, 1, 1, ya. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, bagi 3 dulu. Ya, jadi dibagi 3. Bagi 3 karena 3.
Jadi setelah dibagi 3 kita konversi yang 3 ya. Jadi ini 011 dapat 3, 110 dapat 6. Nah, seperti ini juga, ini kebetulan ada 9 ya. Kalau misalnya tidak cukup 3 ya tambahkan 0 di depan. 0 di depan itu tidak berarti ya. Jadi kalau ini kebetulan ada 9, jadi kita langsung bagi 3 saja. Ya, dari sini 1117 ya. 1015 dan 011 itu adalah 3. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi 6 16 jadi 0 1 1 0 ya. Jadi ditambahkan 0 di depannya, jadi 4 tambah 2 tambah 0 6. Nah, kalau 10 kalau 10 ya, 10 dalam basis 16 itu kita konversikan dulu 1, habis itu kita konversikan lagi nolnya. Jadi 1 dengan 0. 532 masing-masing dikonversikan dalam 4 digit ya. Jadi semuanya mewakili 1 digit. 1 digit heksa itu diwakili oleh 4 digit biner. Jadi 2 ini dikonversi dalam biner yang 4 angka. Jadi misalnya kayak gini. Kenapa ini banyak nolnya? Kan harus 4 ya. Jadi 0 1 0 0. Nah, tidak boleh ini ketemu 1 1 karena lain kalau kita konversi. Jadi nanti sisa dibagi 4. Jadi 0 1 0 0. Sedangkan kalau 3 itu ini 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 0 itu jadinya 3. Kalau 5 sisa 0 1 0 1. Jadi seperti itu. Jadi 5 3 2. Sebaliknya jika ingin dikonversi kembali menjadi heksa ke biner atau biner ke heksa, jadi cukup dibagi ya 4 ya. Misalnya ini 1 0 0 sama dengan 8. Ya, karena ini 8 2 berpangkat 3. Kalau kayak gini 0110 1100 ya, ini C ya. 8 tambah 4 12 itu C. Kalau ini adalah 6. Nah, kalau ini kebetulan pas-pas memang saya bagi 4 ya. Jadi dibagi 4 dari belakang ya, bukan dari depan. Jadi dari belakang dulu. Dari belakang dulu. Kalau memang misalnya di depan angkanya tidak sampai 4, tambahkan 0 sampai cukup 4 ya. Nah, misalnya begini. 1100 itu sama dengan 3. Ini 8 tambah 2 sama dengan 10 atau A. Ini 14 ya. 14 makanya E. E A3 atau basis 16. Oke. Nah, sekarang ya, jadi misalnya seperti ini. Jadi untuk yang kedua ya. Jadi ini kalian ini cukup kalau ke oktal bagi-bagi 3 saja ya. 0110 kalau ini ya tambahkan 0 di depan. Ya, kalau 4 ini kebetulan pas 4. Nah, kalau ini ya 3 pas, tapi kalau 4 ini ya tambahkan lagi 0 ke depan. Nah, untuk yang bagian 2, jika 3 digit stambuk terakhir Anda adalah bilangan oktal dan heksa, konversikan menjadi bilangan biner sebagai contoh dengan stambuk 127. Kalau 127 itu jadi 127 basis 8, kamu buat dia ke oktal. Jadi misalnya buat ke biner, 1 digit oktal itu berapa binernya? Ya, 721. Nah, kalau ini 721 basis 16 ya, kita ubah dia bagaimana ke biner. Ya, seperti itu. Latihannya, latihan 1 dan latihan 2 itu dikumpul hari ini. Saya tunggu sampai malam. Nah, sekarang untuk latihan 2 ya, latihan 2 ini kita akan melaksanakan yang namanya atau mempelajari namanya operasi aritmetika. Aritmetika itu apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan biner, oktal dan heksadesimal ya. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan ya. Jadi bagaimana kalau kita menambah bilangan pada biner. Kalau nambah desimal kan jago nih. 5 tambah 3 8, 10 tambah 5 15, 20 tambah 40 60. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mempelajari tentang 1 tambah 1 ya dalam bilangan biner. Mengetahui prinsip komponen pada bilangan biner, insya Allah kita akan ketemu pekan depan lagi. Jadi ini aturan pada penjumlahan 0 tambah 0 0 ya. 0 tambah 1 1. Biasa ini yang 1 tambah 1 itu pasti 0, carry-nya 1. Ya, kalau kita kan desimal itu angkanya bisa 0, bisa angka
range-nya 0 sampai 9 ya. Kirinya juga 0 sampai 9. Tapi kalau di biner itu variasi angkanya itu cuman di 0 dengan 1 ya. Jadi 1 tambah 1. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1 carry 1 seperti. Nah, perhatikan 5 ditambah 2 kan 7 ya. Jadi 5 ditambah 2 7. Jadi ini salah satunya kita bisa konversi ya. Kita konversi dulu. Jadi di sini 5 dikonversi menjadi 101 ya. 4 ditambah 1 terus 2 dibikin seperti ini 010. Ini enggak masalah, harusnya cukup saja 101. Nah gini, 1 ditambah 0 1, 0 ditambah 1 1, 1 ditambah 0 1, kan sama. 5 ditambah 2 7. 7 kalau dikonversi juga jadinya 111. Nah sekarang bagaimana kalau yang seperti ini ya, lebih gitu, 18 tambah 2. Jadi perhatikan 18 itu 16 ditambah 2. Jadi sini 16, 2 berpangkat 4, 2 berpangkat 3-nya 0, 2 berpangkat 2-nya 0. Di sini baru ada 2 berpangkat 1, 2 supaya 16 tambah 2 itu jadinya 18. Nah, ditambah 2. 2 itu 0 dengan 1. Nah, di sini 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 0. Ya, 1 ditambah 1 itu 0. 1 ditambah 1, 2 sebenarnya. 1 ditambah 1, 0. Nah, kirinya 1. Ini yang dibilang carry. Carry ini yang warna merah. Nah, 1, 0, 0 jadinya 1. Di sini tetap 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. Jadi 1, 0, 1, 0, 0. Kalau kita konversi di sini 0. Di sini juga 0. Di sini 2 berpangkat 2, 4. Di sini 0. 2 berpangkat 3-nya 8. Di sini ada 2 berpangkat 4-nya 16. Jadi 16 tambah 1, 16 tambah 4 sama dengan 20. Kalian kalau sudah jago kita lanjut, kalau tidak ya sudah. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya latihan 1 dan latihan 2. Untuk latihan 1 dan latihan 2 dikumpul hari ini. Tugas itu akan saya kasih juga terakhir dikumpul pekan depan. Saya perbaiki dulu soalnya karena kan soalnya belum diterima. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan tugas 5-nya saya akan perbaiki.